Di sebuah desa kecil, ada dua anak muda bernama Embai dan Putra. Mereka seringkali membahas impian mereka, yaitu untuk menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Yang mereka butuhkan saat ini adalah kesempatan, hingga suatu ketika kesempatan itu datang. Kepala desa memperkerjakan Embai dan Putra untuk mengangkut air dari sungai ke tempat penampungan di desa mereka. Mereka sangat senang sekali, masing-masing mereka membawa 2 buah ember dan pergi menuju sungai. Embai dan Putra mulai mengisi tempat penampungan hingga penuh setiap harinya. Gaji yang mereka peroleh, dihitung dari banyaknya air yang mereka bawa ke desa. Di hari pertama, mereka memperoleh jumlah yang cukup besar. Lalu mereka teringat akan impian mereka, dan melihat bahwa itu akan segera terwujudkan. Keesokan harinya mereka mulai lagi bekerja lebih giat lagi. Mereka lakukan itu berulang-ulang setiap harinya. Selang beberapa waktu, Putra mulai merasa ketidaknyamanan. Ia merasa tidak yakin pekerjaan ini mampu ia kerjakan sampai impian-impiannya terwujudkan, karena ia mulai merasa bahwa tubuhnya nyeri, dan kedua telapak tangannya mulai lecet-lecet. Saat itu ia pun mulai merenungkan bagaimana caranya ia bisa mengalirkan air dari sungai sampai ke tempat penampungan di desa dengan lebih efektif. Di sisi lain, Embai juga memikirkan pekerjaannya. Ia mulai berencana memperbesar untuk ember yang ia gunakan, agar bisa mendapatkan air lebih banyak, dan penghasilan yang lebih besar. Keesokannya, Putra menyampaikan idenya, yaitu membuat saluran pipa, untuk mengalirkan air sungai ke tempat penampungan, sehingga mereka nantinya tidak perlu lagi bekerja dengan keras. Namun Embai menolak ide itu, karena ide itu terdengar mustahil dan mereka harus bekerja lebih keras dari sekarang. Demi untuk mewujudkan ide dari Putra, Embai lebih memilih menjalankan idenya untuk memperbesar ember yang mereka gunakan. Putra tidak putus asa mendengar keputusan Embai, ia mulai mengembangkan idenya. Ia mulai bekerja hanya paruh waktu dalam mengangkut air, sisa waktu dan akhir pekannya, ia habiskan untuk menggali dan memasang pipa-pipa. Di saat Embai mulai menikmati hasil yang ia dapatkan, ia membeli ternak, pakaian bagus, dan sebuah ladang. Putra harus bekerja lebih keras dan menggunakan uangnya untuk membeli bahan yang ia perlukan untuk membuat saluran pipa ke desa. Orang-orang menertawakan Putra dan menjulukinya, manusia saluran pipa. Berbeda dengan Embai yang dinilai berhasil dan bijaksana. Namun Putra tidak putus asa, ia meyakinkan dirinya bahwa ia harus fokus pada hasil akhir, bukan proses yang saat ini rasakan. Sedikit demi sedikit, ia bekerja semaksimal mungkin, hari berganti hari, bulan pun berganti tahun. Putra melihat bahwa tubuh Embai semakin membungkuk. Ia seringkali mengeluh tubuhnya sakit-sakitan, langkahnya semakin lamban, karena ia bekerja terlalu berat setiap harinya. Embai menjadi sering terlihat murung dan menyendiri. Orang-orang mulai berbisik-bisik tentang Embai si manusia ember. Akhirnya, saat-saat yang telah ditunggu-tunggu Putra pun tiba. Saluran pipa yang ia bangun telah selesai ia kerjakan. Warga desa telah berkumpul dan antusias melihat air mengalir dari sungai ke tempat penampungan air desa. Warga desa pun bahagia, karena sekarang mereka tidak perlu lagi menunggu air terisi, karena air dapat mengalir terus kapanpun dibutuhkan. Air akan terus mengalir di saat Putra bekerja maupun tidak, di saat ia makan ataupun beristirahat, bahkan di saat ia bermain dan pergi berliburan, air akan terus mengalir. Semakin banyak air yang mengalir ke desa, maka semakin banyak uang mengalir ke kantong Putra. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Siapakah kita saat ini? Seorang pembawa ember, atau seorang pembuat saluran pipa? Jika kita hari ini bekerja keras, seperti pembawa ember, maka kita hanya akan mendapatkan penghasilan jika datang bekerja. Namun di saat kita berhenti bekerja maka, tidak akan memperoleh penghasilan. Artinya penghasilan kita saat ini hanyalah sementara. Apakah kamu ingin menjadi pembuat saluran pipa? Bekerja keras sekali saja, namun penghasilannya akan terus-menerus berjalan. Yang perlu kita ingat adalah tubuh kita tidak dapat bekerja keras setiap harinya. Terkadang kita bisa jatuh sakit, atau kita akan menua, dan jika kita berhenti bekerja, maka penghasilan kita akan berhenti di saat itu juga. Putra si pembuat saluran pipa, telah dari awal menyadari keterbatasan ini, sehingga ia mulai memikirkan dan mewujudkan sebuah sistem di mana ia akan terus memperoleh penghasilan, di saat dia bekerja maupun di saat ia tidak lagi bekerja. Yang kita perlukan saat ini adalah membuat saluran pipa, seperti Putra yang mulai membuat saluran pipanya di saat ia masih mengangkut sebuah ember.
Kita cukup mempersiapkannya sekali saja, dan air akan mengalir terus-menerus, dan kita akan memperoleh penghasilan yang berkelanjutan, tanpa kita perlu hadir bekerja menukarkan waktu kita lagi. Inilah yang disebut dengan passive income. Kamu tahu saat ini, kami sedang membangun saluran pipa yang akan memberikan penghasilan passive income buat Anda. Mau tahu caranya? Hubungi teman kamu yang meminta kamu menonton video ini.